Bicara tentang misi Manulife ini untuk mungkin memperluas pasarnya ke pemegang polis dari generasi Z gitu. Tapi untuk pemegang polis terbanyak saat ini di Manulife ini sebenarnya trennya seperti apa? Ya, jadi kalau saat ini kalau dilihat pemegang polis Manulife secara sisi usia cukup bervariatif. Jadi kami punya pemegang polis mulai dari muda sekali sampai yang udah senior. Kenapa begitu? Karena di Manulife kita punya produk yang cukup menarik, di mana kita menerima nasabah yang sudah berusia 80 tahun pun masih bisa mengambil asuransi. Jadi Venoma bilang kalau asuransi itu hanya untuk orang muda itu sebenarnya nggak benar. Karena di tempat kita, menurut kita semua orang itu perlu terproteksi. Maka Manulife membuka kesempatan bahkan dari yang muda sampai yang sudah senior masih bisa terproteksi. Nah, untuk kedepannya sesuai dengan misi Manulife karena kita ingin membantu semakin banyak keluarga Indonesia bisa terproteksi, bisa mengambil keputusan dengan lebih mudah dan juga hidup lebih baik. Pasti kedepannya kita harus lebih banyak atau mengembangkan porsi dari generasi milenial dan juga generation Z ya. Karena ini memang porsi yang paling besar untuk populasi kita. Baik, tapi untuk generasi milenial, generasi Z ini sebenarnya produk yang paling disukai itu seperti apa sih? Ya, nah menarik sekali karena di Manulife Asia kita memiliki studi yang kita lakukan setiap tahun. Dan hasil studi yang kita namakan Manulife Asia Care Survey di tahun lalu itu menunjukkan ternyata masyarakat Indonesia itu ketertarikan paling besar adalah asuransi kesehatan. Jadi 58%. Kemudian diikuti dengan asuransi pendidikan yang besarnya 35%. Baru sesudah itu adalah asuransi jiwa, kemudian juga untuk pensiun yang besarnya 26%. Jadi pada dasarnya ini mengcover semua kebutuhan. Tapi memang mengingat tren-tren terakhir ya, apalagi pasca pandemi, kemudian kita tahu sekarang ada kenaikan biaya kesehatan, perawatan kesehatan yang cukup tinggi, sehingga minat masyarakat sejalan dengan literasi asuransi yang sudah tinggi, maka minat terhadap asuransi kesehatan itu menjadi semakin tinggi. Tapi ada fakta yang menarik juga dari Asia Care Survey ini. Kita pikir orang Indonesia itu sekarang kan masih muda-muda ya Anneke. Jadi kurang memikirkan pensiun. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata generasi muda kita, milenial dan Z, terungkap dari fakta pada saat kita melakukan studi, itu 54% mereka menyatakan prioritas untuk perencanaan keuangannya adalah untuk mempersiapkan pensiun. Baik, menarik sekali. Apakah ini tercermin juga dari produk-produk yang menjadi favorit di Manulife? Iya, jadi kalau produk favorit saat ini tentu kedepannya mungkin ada perubahan sesuai dengan perkembangan dan juga fokus dari orang-orang. Saat ini memang yang paling tinggi masih di asuransi kesehatan, kemudian diikuti dengan jiwa, kemudian baru pensiun, ada lagi saving, pendidikan dan sebagainya. Baik, lalu bicara capaian kinerja premi dan pembayaran klaim Manulife Indonesia, evaluasi dari Ibu sendiri seperti apa hingga akhir semester 1 2024 ini? Karena kalau kita melihat tahun ini banyak juga dari sektor-sektor lain ini yang menganggap tahun ini adalah tahun yang cukup berat. Ya, memang secara pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stagnan ya. Tapi berita bagusnya untuk Manulife kami mencatatkan kinerja yang cukup baik di semester pertama tahun 2024. Karena kita bisa mencatatkan pendapatan premi sebesar 4,8 triliun. Di mana ini sebenarnya bertumbuh sebesar 9% kinerjanya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian berbicara mengenai asuransi pasti penting membicarakan mengenai klaim. Karena klaim adalah wujud nyata kita memenuhi janji sebagai pelaku industri ya. Di Manulife sendiri di semester pertama tahun 2024 kita sudah membayarkan kewajiban klaim sebesar 3,8 triliun. Di mana ini setara dengan 10,4 miliar setiap hari atau 433,7 juta setiap jam. Jadi di segmen ini saja 1 jam kita sudah membayarkan klaim lebih dari 400 juta. Baik, dari klaim tersebut ini yang paling tinggi adalah dari klaim untuk produk apa? Kalau secara amount paling besar pasti meninggal, karena klaim meninggal itu langsung kan amountnya besar ya. Tapi kalau secara kasus paling banyak adalah klaim kesehatan. Baik, apakah ini artinya memang terpengaruh juga dengan biaya kesehatan yang terus-menerus meningkat? Menurut saya ada salah satu faktor, tapi bukan hanya itu. Karena kalau klaim kesehatan itu kan memang lebih sering terjadi dan kemungkinannya lebih besar. Tapi kalau klaim yang lain lebih jangka panjang ya. Baik, kalau Ibu sendiri melihat di sisa 2024 ini apa yang mungkin masih bisa menjadi peluang untuk Manulife Indonesia?
Kalau untuk Manulife memang strategi kami jangka panjang. Jadi kami tidak hanya fokus untuk jangka pendek. Karena sebenarnya kebutuhan masyarakat itu sepanjang masa itu sebenarnya sama ya. Semua orang pasti ingin menyiapkan yang terbaik untuk keluarga, menyediakan dana pendidikan, memastikan keuangan keluarga akan semakin baik, ada risiko maupun tidak ada risiko. Maka apa yang kita lakukan akan selalu konsisten meneruskan strategi kami melalui multi distribusi supaya bisa menjangkau berbagai segmen nasabah. Jadi melalui jalur keagenan akan kita kembangkan, kita merekrut lebih banyak, kemudian juga membuka kantor lebih banyak. Kemudian dengan mitra perbankan kami, kita juga akan sasar nggak cuma di satu segmen, tapi juga turun ke segmen-segmen yang lain gitu kan. Kemudian berinovasi dari sisi layanan digital, kemudian juga menambah, memperlengkapi semua produk-produk sesuai dengan kondisi saat ini. Di luar itu, kita juga sekarang sedang melakukan inovasi-inovasi baru, bagaimana kita bisa melayani nasabah bukan hanya standar, tapi kita bisa melakukan secara lebih proaktif, kemudian prediktif dan juga personal melalui teknologi yang memang sekarang ada ya, pendekatan data, kemudian juga generative AI. Baik, kita tahu BPJS Kesehatan memiliki program KRIS yang memungkinkan adanya kolaborasi dengan asuransi komersial gitu. Ibu melihat apakah program ini nantinya bisa menjadi peluang yang cukup besar juga untuk Manulife Indonesia? Pasti, karena sebenarnya bukan cuma sekarang. Menurut saya salah satu kenapa yang namanya indeks literasi asuransi itu tinggi, tapi tidak sebanding dengan inklusi, salah satunya sebenarnya peran dari BPJS ya. Jadi BPJS pada saat pertama masuk itu bisa dilihat bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi berjalan seiring dengan itu, bahkan naik secara cepat. Ditambah lagi beberapa tahun terakhir dengan adanya pandemi, masyarakat semakin aware bahwa penting sekali proteksi asuransi, bukan hanya kesehatan tapi juga jiwa gitu kan. Jadi menurut saya itu akan menciptakan peluang, lebih sadar, aksesnya terbuka, bisa kolaborasi antara pelaku industri, kemudian juga dengan pemerintah, maka saya yakin industri akan semakin berkembang. Baik, lalu hingga pertengahan 2024 dan mungkin hingga akhir nanti, Ibu melihat apa yang berpotensi masih akan menjadi tantangan di industri? Tantangan akan selalu ada. Jadi mulai dari tadi, literasi sudah pasti, inklusi pasti, kemudian mungkin bila pertumbuhan ekonomi tetap stagnan, pasti kita akan bersaing dengan share of wallet dari semua masyarakat ya. Apalagi kalau tadi kita berbicara mengenai generasi milenial dan juga Gen Z, mereka awareness-nya tinggi. Tapi kenyataannya berdasarkan data, rata-rata hanya menyisihkan kurang dari 10% dari penghasilan untuk asuransi. Ini akan menjadi tantangan. Kemudian di luar itu juga tadi akses, itu juga tantangan. Kemudian satu lagi, sekarang yang menjadi fenomena di Indonesia adalah turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Ini menurut saya tantangan, karena ini sebenarnya segmen yang cukup besar, yang perlu sekali proteksi dan asuransi, tapi dengan menurunnya jumlah ini akan menjadi tantangan, karena kebutuhannya akan semakin bersaing. Tapi jujur saya berpendapat ini tantangan sekaligus peluang. Kenapa? Karena menurunnya jumlah middle class, supaya tidak tambah turun, maka asuransi menjadi suatu kebutuhan dan keharusan. Supaya pada saat terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan, kondisi keuangannya tidak semakin turun, sehingga jumlah middle class atau kelas menengah tidak semakin turun.